jemaat yang terkasih, selamat pagi, selamat hari Minggu. Selamat mengikuti ibadah GKP Betani Tanah Tinggi 11 Oktober 2020. Mari kita awali ibadah ini dengan bersaat teduh. Mari kita memuji Tuhan dari NKB 3 bait 1 dan 3, terpujilah Allah. Kebaktian ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah menyertai saudara-saudara. Dengarlah nas pembimbing pada kebaktian minggu ini yang diambil dari Matius 22 ayat 14 yang berkata, "Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih." Demikianlah nas pembimbing kita pada hari Minggu ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita berdoa, memasuki doa syukur kita. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah untuk penyertaan-Mu kepada kami selama seminggu ini. Kami dapat menjalani dengan penuh sukacita, dengan penuh rahmat-Mu, dan semua itu kami percaya boleh terjadi hanya karena pertolongan dari-Mu saja. Dan ya Tuhan, kami akan memulai ibadah ini
Kiranya Engkau yang mau bersama kami, mau melayakan kami agar kami dapat memasuki ibadah ini, dapat memuji dan memuliakan-Mu dengan segenap hati kami. Dan kami juga memohon bimbingan-Mu untuk sepekan mendatang, kasih-Mu yang akan terus bersama dengan kami. Inilah doa syukur kami yang kami naikkan hanya dalam nama-Mu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita datang mendekat dengan mengakui segala dosa kita di hadapan hadirat Allah. Saat teduh untuk pengakuan dosa pribadi. Ya Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami merendahkan diri di hadapan-Mu dan mengaku bahwa kami adalah orang-orang berdosa, seperti domba yang sesat yang berjalan menurut keinginan kami sendiri. Kami tidak patuh terhadap suara-Mu. Kami tidak berbuat apa yang seharusnya kami perbuat, tetapi kami melakukan apa yang Tuhan larang. Kami tidak mempunyai kekuatan untuk melakukan kehendak-Mu. Tetapi kami tahu ya Bapa yang penyayang, bahwa Engkau tidak menghendaki kematian orang berdosa, tetapi supaya ia bertobat dan hidup. Sebab itu, dengan percaya kepada Yesus Kristus, Gembala yang baik, yang telah menyerahkan nyawanya pengganti segala domba, kami berseru dan memohon kepadamu demi namanya. Ampunilah segala dosa kami dan kuatkanlah kami oleh Roh Kudus, supaya kami dapat hidup menurut firman-Mu. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, dengarlah firman Tuhan yang berkenan mengampuni dosa kita yang diambil dari Roma 6 ayat 1 hingga ayatnya yang keempat. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu?
Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptis dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Demikianlah berita anugerah pengampunan kita. Dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus kami beritakan kepada saudara-saudara yang dengan tulus ikhlas mengaku dosa di hadirat Allah, serta mencari keselamatannya hanya kepada Yesus Kristus, bahwa Allah mengampuni dosanya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, tiba saatnya kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita berdoa untuk memohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Allah, sekarang kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada kami, agar kami dapat mengerti setiap firman yang boleh Engkau ajarkan kepada kami. Dan firman ini tidak hanya menjadi apa yang kami dengar, tapi juga kami dapat lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami siap mendengarkan. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mengajak kita semua untuk mengambil dan membuka Alkitab kita dari Matius 22 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-14. Matius 22 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-14. Saya akan membacanya bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Di bawah perikop perumpamaan tentang perjamuan kawin. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain, pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan. Lembu-lembu, jantan, dan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya, dan juga membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seseorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratak dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih."
Demikianlah pembacaan kita pada hari ini. Berbahagialah kita yang tidak hanya mendengar, tapi juga menjadi pelaku firman Tuhan. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih, apa kabar? Semoga kita semua berada dalam keadaan sehat ya. Dan kali ini kita kembali bertemu dalam ibadah online. Nah Bapak Ibu, saya punya pertanyaan bagi kita. Apa yang kita kenakan atau apa yang akan kita pakai ketika kita diundang dalam sebuah acara besar? Yang kita tahu, acara itu dihadiri oleh orang-orang yang terkenal, oleh orang-orang yang terpandang, oleh orang-orang hebat. Apakah kita akan menggunakan kaos oblong dan celana jeans dengan sendal jepit atau sepatu sendal? Ataukah kita akan mengusahakan yang terbaik? Misalnya, pakai jas bagian laki-laki, kemeja, dan perempuan menggunakan dress, gaun, atau kebaya yang terbaik yang dia punya. Pasti kita akan mengusahakan yang terbaik. Pasti kita akan meminjam baju, membeli baju, dan segala macamnya. Begitu juga kita seharusnya dalam menyambut anugerah Allah dalam hidup kita. Apa aja sih sebenarnya anugerah Allah? Yaitu keluarga, anugerah melalui keluarga, anugerah melalui pekerjaan, anugerah melalui persekutuan gereja, dan masih banyak yang lain. Dan ketika kita menjawab dan menyambut anugerah Allah dalam hidup, maka kita harus menyambutnya layaknya kita diberikan undangan, kita mendapatkan undangan yang isinya orang-orang hebat. Dan jangan justru kita malah ya udahlah, kita udah santai, kita udah mendapat anugerah Allah, dan ya akhirnya kita biasa-biasa aja. Perjamuan kawin yang dicatat oleh Matius kali ini menggambarkan sebuah anugerah keselamatan dari Allah bagi manusia yang diumpamakan sebuah undangan dari raja untuk pesta kawin kepada rakyat-rakyatnya, kepada orang-orang yang dipilihnya. Dan dalam cerita itu dikisahkan si raja yang memang memiliki orang-orang yang menjadi pilihannya, yang mengundang orang-orang yang memang dipilihnya, tetapi ia tidak mendapatkan respons yang baik, tidak mendapatkan tanggapan yang sebagaimana seharusnya. Kalau kita lihat di ayat keempat, raja sampai menyuruh kembali hamba-hambanya untuk mengingatkan orang-orang yang dipilih, yang diundang untuk datang. Tetapi apa yang didapat? Para tamu undangan ini justru menolak. Mereka ada yang pergi ke ladangnya, mereka ada yang justru kembali ke usahanya, dan bahkan ada yang membunuh hamba-hambanya. Dan akhirnya membuat raja itu kesal, marah, dan semuanya pasti bercampur aduk lah ya. Dan raja pun mengatakan bahwa mereka semua tidak layak untuk diundang. Setelah itu raja kembali mengundang, namun sekarang ia menyebar undangannya ke semua orang. Ingat ya Bapak Ibu, ke semua orang yang ditemui di jalan. Ia tidak peduli orang itu baik, ia tidak peduli orang itu jahat. Ia menyebarkan semuanya kepada orang-orang yang ditemuinya. Nah, hal yang menarik di sini adalah raja kembali menyeleksi ya, dalam tanda kutip menyeleksi, ketika ia menyebar undangannya itu, ia kembali menyeleksi apakah mereka benar-benar ketika mereka mendapatkan undangan yang layak, mereka mempersiapkan diri juga. Dan seleksi yang diberikan oleh raja adalah ketika mereka tidak datang menggunakan pakaian yang layak, tidak mempersiapkan dirinya, ia akan dicampakkan. Dan kita perhatikan juga di ayat yang terakhir tadi,
Dikatakan bahwa ia menyuruh hambanya untuk mengikat kaki dan tangannya lalu mencampakkan orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita baca di bagian akhir Yesus menutup dengan pernyataan, sebab banyak yang dipanggil, sedikit yang terpilih. Yesus di sini mengingatkan kita bahwa anugerah yang Allah berikan bukan sebuah hal yang main-main. Sering kita mendengar ungkapan dari pengkhotbah yang bilang, grace, anugerah itu adalah grace. Berasal dari kata Latin yang artinya gratia, yang kadang-kadang orang menyebutnya gratis. Ya memang betul, anugerah itu diberikan secara cuma-cuma oleh Allah. Tapi berarti bukan murahan. Terkadang orang menganggap sesuatu yang gratis itu, sesuatu yang cuma-cuma itu adalah barang yang murahan. Orang sangat menyepelekan sesuatu yang gratis dan terkadang justru menganggap, ya udahlah itu mah gratisan. Mau dipakai mau enggak, bebas. Mau bagus mau jelek, mau kita apain pun bebas. Namun di sini berbeda ketika Yesus memberikan grace atau anugerah itu, ia harus bertanggung jawab karena Yesus mengatakan bahwa banyak yang terpanggil tetapi sedikit yang terpilih. Dan ketika kita menerima anugerah Allah, itu adalah perkara kelayakan diri kita, Bapak Ibu. Mungkin kita berpikir, jadi orang Kristen mah enak. Jadi orang Kristen mah gampang, tinggal baptis, hidup, selesai. Menjadi seorang Kristen, menjadi seorang pengikut Kristus, banyak ujiannya. Salah satunya adalah ujian kelayakan menerima anugerah dari Allah. Anugerah ini diberikan ke semua orang, seperti yang dicerita tadi. Semua orang diberikan anugerah kepada Allah. Semua orang diberikan anugerah oleh Allah, baik yang memang jahat, baik orang itu yang memang dasarnya adalah orang yang baik. Semua diberikan tanpa terkecuali. Dan Bapak Ibu, ketika kita berbicara mengenai anugerah juga, kita harus beranjak dari pemikiran para reformator gereja yang menurut saya sangat unik. Bagi seorang Calvin, John Calvin ya, bukan Calvin saya, keselamatan itu adalah sesuatu hal yang mutlak atau yang kita kenal dalam predestinasi. Yang artinya kalau misalnya Bapak Ibu adalah terlahir memang dalam keadaan berdosa, maka mati pun berdosa. Tidak peduli ia baik selama hidupnya, tidak peduli ia jahat. Namun bagi Luther adalah keselamatan adalah anugerah. Anugerah itu adalah keselamatan. Kita diselamatkan hanya oleh anugerahnya. Dan bagi Luther juga ketika kita dipilih Allah untuk mendapatkan anugerahnya, itu semua karena kelayakan kita. Itu semua karena kita dipilih. Itu semua karena Allah mengetahui kemampuan kita. Dan sekarang tugas kita adalah pembuktian diri kita. Jangan sampai kita menyia-nyiakan anugerah yang sudah Allah berikan. Satu hal yang sangat saya banggakan Bapak Ibu ketika saya menjadi orang Kristen adalah bahwa ketika kita mendapatkan anugerah, maka kita sudah mendapatkan tempat bersamanya. Kita sudah selamat. Kita tidak lagi berlomba-lomba untuk berebut tempat keselamatan dengan cara berbuat baik, tapi kita sudah diberikan tempat ketika kita mendapatkan anugerah itu. Tinggal bagaimana kita bisa melayakan diri kita, melayakan seluruhnya hidup kita untuk mendapatkan anugerah itu. Waduh Pak, susah dong Pak menjadi orang Kristen. Ya Bapak Ibu, saya mau nanya kalau gitu caranya. Bapak Ibu pernah nggak ada uji kelayakan diri, fit and proper test dalam sebuah instansi gitu ya?
ujiannya sangat gampang. Mungkin bagi Bapak Ibu yang pernah mengikuti fit and proper test dengan sangat-sangat mudah, bisa ditulis di kolom live chat ya. Kita bisa sharing juga situ. Ada nggak sih fit and proper test yang sangat mudah? Setahu saya sih itu akan sangat-sangat sulit dan menguras tenaga dan juga pikiran. Oke, kita balik lagi mengenai anugerah dan kelayakan. Berbicara mengenai kelayakan untuk menerima anugerah Allah, Allah mempercayakan kita 3 hal dalam hidup. Yang seperti yang saya sudah sebutkan di awal, pertama keluarga. Yang kedua, Allah mempercayakan kita pekerjaan. Dan yang ketiga, Allah mempercayakan persekutuan kita ini. Allah mempercayakan jemaat GKP Betani Tanah Tinggi ini kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, kepada kita semua. Ketika kita bahas mengenai kelayakan dan anugerah, 3 hal ini tidak dapat dipisah. Karena yang pertama, ketika kita berbicara mengenai anugerah di dalam keluarga, ujian yang pertama bagi kita adalah, mampukah kita membina keluarga kita? Membina dalam hal apa? Banyak Bapak Ibu. Mampukah kita membina keluarga kita untuk menjadi keluarga yang baik? Mampukah kita membina keluarga kita hidup dalam Tuhan? Mampukah keluarga kita menjadi role model dalam setiap kegiatan-kegiatan yang baik? Dan mampukah kita juga untuk menjadikan Allah sebagai pegangan kita ketika kita mengalami kesenangan, kesulitan, kesedihan, atau semuanya? Di sini kita diajak untuk dapat menjadikan keluarga kita sebagai tempat uji kelayakan diri kita. Itu tidak hanya yang diuji kepala keluarga, tapi kita kapasitas sebagai istri, sebagai anak, kita diuji. Karena dalam keluarga itu kan ada anak, orang tua, bapak ibu lah, kakak adik semuanya. Mampukah kita menjalankan anugerah yang Allah berikan? Nah, Bapak Ibu, yang kedua, ketika kita berbicara mengenai kelayakan untuk menerima anugerah Allah, yaitu di dalam pekerjaan. Kita pasti memiliki pekerjaan yang beragam. Apapun pekerjaan kita harus yakin Allah memberikan pekerjaan itu karena ada satu tujuan bagi kita. Allah memberikan pekerjaan itu, mungkin bagi Bapak Ibu, pekerjaan saya nggak asik. Allah memberikan dan menempatkan Bapak Ibu di tempat itu, di pekerjaan yang sekarang, itu karena satu dan lain hal. Misalnya bagi Bapak Ibu yang memang teliti di bagian, ternyata dapat bekerja di bagian keuangan. Misalnya Bapak Ibu yang memiliki keramahan, mungkin sekarang lagi bekerja sebagai CS atau teller. Atau kita yang memiliki kecekatan, kita bekerja di tempat lain. Tuhan menempatkan kita dalam pekerjaan kita karena satu dan lain hal. Kenapa? Ya kita nggak tahu sampai kita bisa menggunakan anugerah itu dengan baik. Kita akan tahu kenapa Allah menempatkan saya bekerja di sini. Mungkin sekarang Bapak Ibu lagi ada kesal sama bosnya. Mungkin Bapak Ibu yang lagi menyaksikan lagi kesel karena kerjaan numpuk, gak selesai-selesai. Tapi pasti kita akan mengetahui kenapa Allah menempatkan kita di pekerjaan itu. Allah mempercayakan pekerjaan itu kepada kita agar kita bisa kembali mengoptimalkannya,
agar kita bisa memancarkan kasih Allah dan memberikan kemuliaan dalam setiap tindakan kita agar nama Allah semakin dikenal. Dan yang terakhir adalah mengenai persekutuan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus bersama memahami bahwa persekutuan ini adalah gereja kita. Kita adalah persekutuan itu. Kita adalah gereja itu. Persekutuan ini adalah gereja. Dan gereja adalah persekutuan itu. Bapak Ibu juga boleh nulis nih di kolom live chat ya. Saya yakin pasti Bapak Ibu lagi ada yang di depan laptop atau sambil melalui HP. Boleh tulis. Apakah yang membuat kita merasa bersyukur menjadi bagian dari GKP Tanah Tinggi? Atau kalau misalnya agak susah, apakah Bapak Ibu merasa bersyukur ketika menjadi anggota GKP Betani Tanah Tinggi? Dan apakah Bapak Ibu menganggap menjadi anggota dari GKP Betani Tanah Tinggi adalah sebuah anugerah? Bagi yang enggak juga silakan tulis. Bagi Bapak Ibu merasa, ya bagi saya mah menjadi anggota Tanah Tinggi susah, bukan anugerah bagi saya. Justru semakin nyusahin. Silakan tulis. Kita di sini bisa sambil berdiskusi juga. Atau juga kita merasa menjadi bagian dari komunitas ini, persekutuan ini adalah kutuk. Ya silakan tulis. Di kolom live chat ya Bapak Ibu. Silakan tulis. Lalu bagi banyak orang juga persekutuan ini pasti menjadi berkat. Dan persekutuan ini juga menjadi anugerah. Kenapa? Ketika Bapak Ibu yang merasa bahwa persekutuan ini adalah kutuk, coba Bapak Ibu tanya kepada anggota yang lain. Berapa banyak dari kita yang mendapatkan pasangan dari persekutuan ini? Berapa banyak kita yang merasa terbantu dari persekutuan ini? Berapa banyak dari kita yang mampu mengembangkan talenta kita di dalam persekutuan ini? Misalnya saya pun dapat berkembang dalam sebuah persekutuan di Tanah Tinggi ini, dan saya menganggap persekutuan ini adalah sebuah anugerah bagi kita semua, bagi Bapak Ibu dan saya. Dan bagi Bapak Ibu yang merasa bahwa menjadi anggota GKP Betani Tanah Tinggi ini adalah sebuah anugerah, tantangan bagi kita semua, bukan hanya bagi saya, bukan hanya bagi majelis, tapi bagi kita semua. Mampukah kita mengembangkan persekutuan ini? Mampukah kita membuat persekutuan ini berkembang? Terkadang kita hanya berpikir, iya ini kita merasa sebuah anugerah. Tapi ketika kita diajak untuk mengembangkannya, kita merasa, tidak mau. Saya males. Yang ada malah makan hati. Lalu dengan cara apa kita bisa mengembangkannya? Kita lihat dulu ya Bapak Ibu ya. Biasanya dalam mengembangkan pelayanan itu dibagi menjadi 3 anugerah. Yang pertama, biasanya orang-orang yang memiliki anugerah, antara anugerah waktu dan tenaga. Saya menjadikan ini sebagai satu, anugerah dan tenaga. Lalu anugerah pikiran atau ide-ide. Yang 3 adalah anugerah secara materi. Ada orang yang diberi anugerah oleh Allah karena dia memiliki waktu dan tenaga. Biasanya orang-orang seperti ini dia handal dalam mengeksekusi sebuah program, namun biasanya dalam memberikan konsep agak sedikit kurang. Ini adalah mereka-mereka yang handal ya dalam mengeksekusinya. Itu merupakan sebuah anugerah juga. Jangan dipikir mengeksekusi sebuah program itu sebuah hal yang mudah. Lalu yang kedua adalah mereka yang memiliki anugerah dalam mengembangkan ide. Tapi mereka terkadang nggak tahu cara eksekusinya. Ini juga hal yang sangat dibutuhkan dalam gereja untuk mengembangkan gereja. Ketika kita memiliki anugerah dalam berpikir ide cemerlang, memberikan pandangan-pandangan yang bagus, pandangan yang cemerlang,
Mari kita bersama bilang, Pak, saya punya ide ini, Pak, saya punya ide ini. Lemparkan ide-ide kita untuk kebaikan bersama. Jangan sampai kita hanya bilang, ya ide saya mah begini aja lah, diterima gak terima, malu saya gak mau. Lemparkan ide kita, bilang ide kita, lakukan yang terbaik. Lalu yang ketiga adalah anugerah yang dimiliki adalah anugerah secara materi. Ketika Allah memberikan materi sebagai anugerah, mereka biasanya akan merasa bahwa ini adalah milik Allah. Mereka yang merasa materi adalah anugerah yang diberikan oleh Allah, mereka merasa bahwa saya harus mengembalikannya kepada Allah karena ini adalah milik Allah. Sehingga apapun yang saya miliki adalah milik Allah juga. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, ketiganya ini tidak akan bisa terlepas di dalam persekutuan kita. Anugerah mengenai mereka yang punya waktu dan juga tenaga, mereka yang memiliki ide-ide cemerlang, dan mereka juga memiliki materi. Ketiganya harus bisa bekerja sama. Dan GKP mengenal dengan kemandirian dana, daya, dan teologi. Di sini kita bisa bersama-sama membangun gereja kita, bersama-sama membangun persekutuan kita. Bagi kita yang memiliki tenaga, namun kadang bingung mau buat apa, ya bilang aja, Pak, saya bisa bantu apa di persekutuan ini. Atau juga ternyata kita cuma punya ide, bilang aja, Pak, saya punya ide ini nih, tapi saya nggak tahu gimana caranya. Atau kita yang merasa terberkati melalui materi, bilang, Pak, apa yang saya bisa bantu buat gereja? Karena ini adalah anugerah yang Allah berikan. Ini adalah anugerah yang Allah titipkan kepada kita. Jangan sampai kita menyia-nyiakannya. Jangan sampai anugerah yang Allah berikan kita tidak pergunakan dengan maksimal, tidak kita gunakan untuk kemuliaan bagi namanya. Jangan sampai nanti kita menyesal ketika kita merasa bahwa seharusnya dulu saya begini. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akan mengajak kembali kita semua, yuk kita sebagai anggota jemaat GKP Betani Tanah Tinggi, kita memiliki anugerah masing-masing. Sekarang kita pergunakan anugerah itu. Kita buktikan kita layak mendapatkan anugerah Allah itu. Baik di keluarga, pekerjaan, persekutuan, baik yang kita hanya memiliki waktu, kita hanya memiliki tenaga, kita hanya memiliki materi. Yuk, kita bersama-sama membangun semuanya. Kita buktikan kita layak. Kita buktikan kita adalah pengikut Kristus yang layak untuk mendapatkan anugerah itu. Allah tidak akan memberikan anugerahnya bagi kita ketika kita tidak layak. Allah akan memberikan semua anugerahnya kepada kita ketika kita layak. Lalu ketika kita merasa, berpikir tadi, Pak, banyak banget sih Pak, ada anugerah keluarga, pekerjaan, persekutuan. Kenapa sih Allah memberikan kita semua itu? Ya karena Allah merasa kita mampu. Sekarang kita buktikan, apakah kita layak? Dan saya akan men-challenge Bapak Ibu untuk dapat membuktikan kelayakan diri kita kepada Allah. Membuktikan anugerah Allah itu tepat di tangan kita. Mampukah kita melakukannya? Mampukah kita berbuat sesuai dengan yang Allah inginkan? Mampukah kita melakukan apa yang Ia kehendaki bagi hidup kita? Melalui keluarga, melalui karir, dan juga melalui pelayanan. Itu tantangan bagi kita semua, dan saya menjelaskan Bapak Ibu semua ya, untuk jemaat kita.
dan Tuhan akan memberkati kita. Amin. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita akan memasuki doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Allah, terima kasih untuk firman yang boleh Engkau berikan kepada kami. Ajarlah kami terus untuk dapat tidak menyia-nyiakan anugerah yang Kau berikan kepada kami. Anugerah yang Kau berikan agar terus kami pergunakan, baik itu di dalam keluarga, pekerjaan maupun dalam persekutuan. Anugerah yang Kau berikan kepada kami juga dapat menjadi kemuliaan bagi nama-Mu dimanapun kami berada. Dan ya Tuhan, pada kesempatan kali ini kami hendak menaikkan doa permohonan kami. Kami berdoa Tuhan untuk orang tua kami yang sedang sakit dan sedang dalam pemulihan. Kami berdoa terkhusus untuk Ibu Nyi Rosita, Ibu Hira Sabarti Aceh, Ibu Farida Baidan, Ibu Anne Mary Elizabeth Lemena,
Ibu Magdalena Supit, Ibu Sintia Garmini Senawati, Bapak Sukahar Sudrajat, Ibu Sumedi Sudrajat Alusinsing, Adik Ray Tenu, Adik Jeremy Godik Sinaga, dan Saudara Peter Pariyama. Kami menyerahkan seluruh pengobatan, seluruh keadaan orang-orang terkasih kami hanya di dalam nama-Mu. Kiranya Engkau yang mau menjamah mereka, mau melawat mereka satu persatu, memberikan mereka kekuatan agar kesembuhan boleh mereka rasakan. Berkati juga keluarga yang menjaga, Engkau yang mau memberikan kecukupan bagi mereka semua. Dan ya Tuhan, kami juga mengucapkan syukur untuk bertambahnya umur dari orang terkasih kami. Kami berdoa untuk Kak Aninda Ayulistia. Kami bersyukur Engkau yang bersama dengan orang terkasih kami dalam tahun-tahun yang boleh dilewati. Dan kami bersyukur juga 1 tahun boleh Engkau tambahkan hikmat, kebijaksanaan, segala pergumulan yang ia terus doakan. Engkau yang mau menjawab, Engkau yang mau melawat orang terkasih kami Kaninda, agar pertambahan umur ini juga Engkau tambahkan pengharapan dan sukacita hanya di dalam Engkau. Kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga yang berbahagia karena ulang tahun pernikahan. Kami berdoa untuk Bapak Fritz William Mulur dan Ibu Silia Grace Paulus beserta keluarga Bapak Immanuel Kurnia Jalimun dan Ibu Sri Yuliasi Saiman. Terima kasih untuk keluarga yang boleh Engkau berikan. Engkau yang juga mau menyertai mereka semua agar kasih karunia Allah tetap bersama dengan mereka. Sukacita boleh Engkau berikan baik bagi kedua pasangan dan juga anak-anaknya, cucunya dan mantunya, semuanya Engkau berkati Tuhan, agar nama-Mu semakin dimuliakan. Dan ya Tuhan, tak lupa juga kami berdoa untuk setiap pergumulan kami. Bagi kami yang pada saat ini kehilangan pekerjaan atau sedang mencari pekerjaan, Engkau yang memberkati kami. Engkau berikan yang terbaik bagi kami, ketahanan bagi kami, dan juga pekerjaan yang kami inginkan. Engkau berkati setiap lamaran yang kami taruh. Engkau berkati juga setiap kami yang sedang mencari pekerjaan, agar Engkau memberikan terbaik bagi kami. Dan kami juga berdoa Tuhan bagi bangsa dan negara ini. Berapa hari ini Tuhan kami merasa bahwa terjadi gejolak karena satu dan lain hal, terkhusus para buruh Tuhan. Engkau yang berikan kami semua kekuatan, baik bagi warga negaranya. Engkau berikan akal pikiran yang sehat agar tidak gampang termakan hoaks, dan bagi para pemimpin Engkau berikan hati nurani bagi mereka untuk dapat memberikan yang terbaik bagi rakyatnya. Kami juga berdoa untuk wabah Tuhan. Wabah COVID-19 ini, kami menyadari kelelahan kami untuk terus berhadapan dengan COVID-19, namun kami yakin rencana-Mu yang akan menuntun kami, menguatkan kami untuk menjalani hari demi hari. Dan ya Tuhan, pada kesempatan kali ini kami hendak menaikkan doa-doa kami secara pribadi. Kiranya Engkau yang mau menjawab seluruh doa dan permohonan kami. Dan pada akhirnya Tuhan, seluruh permohonan ini kami naikkan dan kami satukan dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan
dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita memberikan persembahan sebagai rasa syukur kita atas penyertaan kasih Tuhan. Namun sebelum itu, dengarlah nats yang melandasi persembahan kita yang diambil dari Yunus 2 ayat 9. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Kita menyambut dari NKB 208 ayat 1 dan 2. Tabur waktu pagi. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, mari kita bawa persembahan kita bersatu dalam doa. Allah Bapa, terima kasih atas anugerah yang telah Kau berikan dalam kehidupan kami. Bapa, tadi kami sudah mendengarkan firman-Mu, kiranya firman yang sudah kami dengar dapat kami terima dan kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikannya. Kami juga berdoa untuk jemaat yang sudah mengikuti ibadah live streaming pada minggu ini. Kiranya Tuhan selalu memberikan kami semua kesehatan. Kami sudah memberi sebagian dari berkat-Mu. Kiranya apa yang sudah kami berikan melalui persembahan dan persepuluhan kami ini dapat berguna bagi pelayanan pekerjaan tempat-Mu ini. Berkati pula tangan-tangan yang sudah menyampaikannya. Kami bawa persembahan kami ini ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, sekarang kita kembali ke dalam hidup kita dan jalanilah hidup kita dengan penuh pengharapan untuk tidak menyia-nyiakan anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Dan kita akan menyambut dari NKB 200 di jalan hidup yang lebar sempit. Tolong
Kini terimalah berkat Tuhan. Kasih Allah Bapa yang tercurah dalam keselamatan oleh Yesus Kristus dan persekutuan hidup damai sejahtera yang dibangun oleh Roh Kudus kiranya melimpahi saudara sekalian, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.